Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Allahumma alamin. shalli wa sallim Allahumma shalli wa ala sallim sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin salatan salatan tukhrijuna tukhrijuna min dhulumatil wahmi min dhulumatil wa wahmi tukrimuna wa tukrimuna binuril fahmi binuril fahmi wa tudihu lana wa tudihu lana ma ashkala hatta hatta yufhama innaka anta ta'lam innaka anta wa ta'lam la a'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub innaka anta 'allamul اللهم ghuyub. Allahumma إنا نسألك inna nas'aluka فهم النبي fahman nabiyyi وحفظ المرسلين wa hifdzal mursalin وإلهام الملائكة المقربين wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma أغننا بالعلم aghnina bil 'ilmi وزينا بالحلم wa zayyina bil 'ilmi وأكرمنا بالتقوى wa akrimna bil taqwa وجملنا بالعافية wa jammilna يا bil أرحم 'afiyah الراحمين ya arhamar وصلى الله wa sallallahu على سيدنا محمد ala sayyidina وعلى آله وصحبه وسلم. wa ala alihi wa بسم sahbihi. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فقال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال: الترغيب في الحج والعمرة والترحيب من الرفث والفسوق فيهما. At-targhib anjuran fil haji dalam melaksanakan ibadah haji wal umrati dan umrah. Wa tarhib dan ancaman min rafathi dari berucap yang keji. Wal fusuqi dan ancaman dari berbuat kefasikan fihima di dalam melaksanakan haji dan umrah. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang belum berangkat haji ditakdir sama Allah berangkat di tahun-tahun yang akan datang. Dan juga yang belum ditakdir umrah ditakdir insyaallah tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah berangkat balik lagi. Amin. Balik lagi lagi. Ini pas babnya kita baca tentang bab haji. Karena kita sudah masuk pada bulan-bulan haji. Al-hajju ashhurun ma'lumah. Haji itu bulan-bulannya diketahui. Jadi bulan-bulan haji itu ada 3. Ada berapa? 3. Ada 3. Yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Itu 3 namanya bulan-bulan haji. Artinya apa? Seorang kalau niat masuk ibadah haji di bulan-bulan tersebut masuk. Bukan jarang orang niatnya dari bulan Syawal, jarang. Atau orang niatnya dari bulan Dzulqa'dah, jarang. Biasanya orang mulai masuk niat hajinya itu yaitu di awal bulan Dzulhijjah, antara tanggal 5, 6, tanggal 7. Biar nggak kelamaan. Karena kalau sudah masuk niat haji berapa itu? Kalau dari sekarang masih lama wukuf tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau udah niat, udah berlaku perkara yang diharamkan bagi yang haji berlaku. Nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh. Nggak boleh mencukur daripada bulu-bulunya. Gunting kukunya nggak boleh.
Yang laki-laki nggak boleh menutup kepala, nggak boleh memakai pakaian yang meliputi seperti kaos kita, kemeja. Maaf, celana dalam nggak boleh. Yang perempuan tambahan lagi nggak boleh menutup muka dan nggak boleh pakai sarung dan tangan. Di samping dari itu nggak boleh pakai minyak wangi-wangian. Ya, berat. Kalau niatnya dari jauh-jauh hari berat. Ya, dari sekarang udah pakai ihram aja pakai dia. Nungguin sampai tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 10 berat. Sampai tahalul pertama. Mereka biasanya masuknya ya tanggal 6 Dzulhijjah, 7 atau awal-awal bulan Dzulhijjah. Artinya apa? Kalau seorang masuk haji bukan di bulannya, maka niatnya nggak sah, nggak masuk dalam haji. Contoh misalnya seorang di bulan Ramadan niat haji, karena Ramadan bukan bulan haji, ingat bulan haji 3 Syawal, Dzulqa'dah, 10 hari bulan Dzulhijjah. Ada orang misalnya bulan Ramadan dia niat haji, dia bilang begini, seorang mengatakan nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjah. Seorang mengatakan di bulan Ramadan saya niat haji dan ihram haji karena Allah Ta'ala. Niatnya di bulan Ramadan, yang mana Ramadan bukan bulan haji, maka enggak masuk kepada haji, tapi tan'ajilu umratan. Niatnya itu langsung berubah kepada umroh. Langsung berubah kepada umroh. Jadi langsung dia melaksanakan daripada umrohnya itu tawaf, sa'i, halal itu. Karena niat hajinya bukan di bulan-bulan haji. Dan haji itu salah satu rukun Islam yang kelima, yang nanti kita akan sebutkan hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan haji itu? Haji secara bahasa al-ghasad, menuju. Secara bahasa menuju kemana aja. Yang penting menuju namanya haji. Haji secara bahasa. Cuma secara syar'an istilahan haji ghuslu baitillahil haram linusuk. Menuju ke Baitillahil Haram, Al-Ka'bah Al-Musyarrafah linusuk, untuk ibadah. Tujuannya untuk ibadah, bukan buat jalan-jalan, bukan untuk tijarah, berdagang, tapi niatnya untuk ibadah. Nah, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi, dan bagi Allah wajib atas orang-orang hajjul bait, melaksanakan haji, man istata'a, bagi yang mampu, ilaihi, kepadanya, sabila, jalan. Jadi haji ini kewajibannya lil mustati aja, bagi yang mampu. Yang mampu wajib tuh. Kalau dia mampu tapi gagal mau haji, kemudian keburu mati, betul, maka dia dihukumi sebagai orang yang fasik dari saat dia mampu di situ. Ini dengan catatan tidak ada niatan pengen melaksanakan haji. Kalau sudah ada niatan, apa? Kalau dia tergolong orang yang mampu, maka pasang niat. Yang pertama yang dia lakukan, kalau negeri kita daftar dulu gitu. Sampai nggak sampai urusan Allah, karena dia digolongkan orang yang mampu. Kalau yang belum mampu ya yang daftar dulu ya. Yang mau daftar juga boleh, cicil pelan-pelan kan. Ya, karena haji ibadah yang dapat menggugurkan dosa, bahkan dosa besar. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, buniyal Islamu ala khamsin, dibangun akan Islam itu atas 5 perkara yang dikenal dengan arkanul Islam, rukun Islam. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan yang dikenal dengan 2 kalimat syahadat.
Yang kedua, wa iqamus shalah, rukun Islam yang kedua menegakkan salat, mendirikan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat, nah ini riwayat ada yang dibalik. Yang keempat dalam ini riwayat, wa hajjil bait, melaksanakan ibadah. Yang kelima, wa shaumi ramadhana, puasa di bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain dibalik, puasa keempat, haji kelima. Dan itu enggak berubah arti, enggak berubah makna. Muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kapan mulai haji difardukan? Haji difardukan kila ada pendapat fil khamisah, pada tahun kelima minal hijrah. Tahun kelima dari hijrah Nabi ketika di Madinah, sudah 5 tahun di sana. Tahun kelimanya turun kewajiban haji. Wakil bisa ada pendapat diwajibkan di tahun yang ke-6. Wakila fisamina, ada pendapat juga diwajibkan di tahun yang ke-8. Walam yahujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-hijrati illa hajjatal wada. Dan Nabi tidak berhaji setelah hijrah kecuali hanya sekali aja, yaitu hajjatul wada namanya. Itu terjadi pada tahun ke-10 Hijriah. Jadi Rasulullah SAW setelah hijrah hajinya cuma sekali aja, yaitu pada tahun ke-10 Hijriah yang dikenal dengan Hajjatul Wada. Haji perpisahan itu banyak tuh. Nabi di situ ceramah dengan ceramah yang panjang di padang Arafah yang puluhan ribu sahabat hadir di situ. Kemudian turun ayat Al-Quran akhir daripada ayat yang berbunyi faqala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Turun itu ayat tuh sahabat pada senang semuanya, karena telah disempurnakan. Allah berfirman al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah kami sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan buat kalian nikmatku. Dan aku ridha, kata Allah, Islam menjadi agama kami. Sahabat semuanya senang, gembira, berarti misinya Nabi selesai, tugas Nabi selesai, ayat sempurna turun di situ. Allah ridha Islam sebagai agama kita, telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada sebagian sahabat yang sedih ketika turun itu ayat, di antaranya sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dia bukan senang kayak sahabat yang lain yang pada senang, dia nangis sejadi-jadinya, sedih, sehingga sahabat yang lain bingung. Wahai sahabat Abu Bakar, ini Allah telah mengumumkan, bahasa kita, telah menyempurnakan Islam, ridha Islam agama kita, sempurna, sudah selesai. Maka sahabat Abu Bakar dengan kecerdasan yang mengatakan, kalau sudah selesai misi Rasulullah, menunjukkan enggak berapa lama lagi Nabi bakal tinggalkan kita, gitu. Nabi bakal pulang ke rahmatullah. Memang kenyataannya demikian. Sahabat yang lain dengar ucapan sahabat Abu Bakar Siddiq, mikir semuanya, benar juga. Kalau sudah selesai misinya, udah pulang ke rahmatullah, dipanggil oleh Allah. Dan berapa lama setelah Hajjatul Wada meninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis tadi muttafaqun alaih yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, wa rawahu Ahmad, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dan Imam Nasa'i. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, man hajja falam yarfus walam yafsuq. Siapa orang yang berhaji dia, falam yarfus, dia tidak berkata keji. Berkata keji, berkata jorok yang berhubungan dengan perempuan.
walam yafsuk, dan tidak berbuat fasik dia, dan berbuat maksiat yang lain, raja'a kayaum waladat ummu, pulang dia seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Artinya apa? Dosanya dihabisin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sehingga ada pendapat ulama bahwasanya ibadah haji itu bisa menggugurkan dosa besar. Bahkan tabiat, ada pendapat dosa yang berhubungan dengan makhluk. Kan berat. Maksudnya apa? Dosa yang berhubungan dengan makhluk. Itu ada pendapat seperti itu. Ada pendapat yang mengatakan bukan seperti itu. Artinya ditakdir sama Allah sehingga saling memaafkan di sisa umurnya, sehingga yang tadinya bermusuhan saling bermaafkan, sehingga dimaafkan. Nggak ada dosa yang dia bawa yang berhubungan dengan makhluk. Muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, wa rawahu Ahmad wa Nasai wa Ibnu Majah wa kadza Tirmidzi bi ikhtilaf. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah yang satunya itu pelemburan dosa lima bainahuma, pada sesuatu di antara keduanya. Umrah yang satu dengan umrah yang satu itu pelemburan dosa lima bainahuma. Wal hajjul mabrur, Nabi bilang, dan haji yang mabrur, yang diterima, laisa lahu jazaa'un, tidak ada baginya balasan illa jannah, kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu balasan tertinggi bagi haji yang mabrur. Makanya banyak para ulama yang mendefinisikan apa sih yang dimaksud dengan haji yang mabrur. Kita baca definisi bukan buat vonis orang. Jadi sematkan biar kita haji mabrur seperti ini. Bukan kita lihat orang berarti hajinya kagak mabrur, jangan. Gak boleh suudzon kepada orang lain. Husnudzon, pasang baik. Apa haji mabrur itu? Banyak ulama yang mendefinisikan, di antaranya seorang yang melaksanakan haji, yang melaksanakan rukun-rukun haji, wajib-wajib haji, sunnah-sunnah haji dikerjakan, dan dari mulai ihram sampai selesai haji tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Berat ya. Itu dikatakan al-hajjul mabrur, haji yang mabrur. Kila ada pendapat al-maqbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadis, dalam hadis di atas dikatakan hassun 'alal umrah wal haji ma'an wa annaha minal mukaffirat lidhunub. Anjuran atas melaksanakan umrah juga melaksanakan haji, karena keduanya itu termasuk dari pelemburan dosa. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad warada min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma alladhi rawahu at-Tabrani wal Bazzar fi qissati su'ali rajulin, tentang kisah dua orang, tentang kisah pertanyaan dua orang kepada Rasulullah. Ada dua orang bertanya kepada Nabi. An sawami a'mal hajj, bertanya tentang pahala pekerjaan haji. Faqala, maka Nabi mengatakan, wa amma wuqufuka asyiyata Arafah. Kata Rasulullah, wukufnya kamu pada sore hari Arafah, fa inna Allah yahbitu ila sama'i dunya, maka sesungguhnya Allah turun dari langit dunia. Turun di sini bukan turun Allah, karena Allah tidak bertempat dan tidak membutuhkan tempat. Dimaknai sama ulama, turun rahmat Allah, turun ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yubahi bikumul malaikat, dan Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Itu yang pertama itu pada hari Arafah. Yaqulu, Allah berfirman, ibadi ja'uni syu'san kubra
min kulli fajjin 'amik. Hamba-hambaku mereka datang kepadaku dalam keadaan rambutnya acak-acakan, berdebu. Kan istilahnya begitu, sebagaimana hadis Nabi Muhammad, al-muhrimu ash'asa akbar. Ash'asa akbar. Orang yang akbar, ash'asa akbar. Orang yang berihram itu rambutnya acak-acakan, berdebu. Ini zaman dulu ya. Zaman dulu begitu, yang sekarang klinis-klinis semuanya hajinya. Ya belum apa. Min kulli fajin 'amik, yang mereka datang dari segala penjuru. Yarduna rahmati, yang mereka berharap akan rahmatku kepada Allah. Falau kana dzunubukum ka'adadi rabbi. Kalau seandainya dosa-dosa kalian jumlahnya seperti batu-batu kecil, banyak kan? Banyak miliaran. Au katitril wafar, atau dosa-dosa kalian jumlahnya sebanyak seperti tetesan hujan. Au kazabdil bahri, atau dosa-dosa kalian jumlahnya seperti buih lautan, busa lautan. La ghafartuha, maka benar-benar aku akan ampuni kepada Allah. Itu fadilah besar. Abidu ibadi, maka bertolaklah kalian wahai hambaku menuju, ya, kalau bertolak ke Arafah, nanti ke Muzdalifah, maghfuran lakum, dalam keadaan kalian diampuni. Waliman syufi'tum lahu, dan bagi orang yang kalian doakan untuknya. Jadi doa orang haji itu makbul. Orang yang baru pulang dari haji kan sunnah dianjurin, kalau orang pulang dari haji kita minta doa. Kita datang minta doa, pulang alhamdulillah dapat korma, dapat bisnis, ya, dapat siwa, kan begitu ya. Itu tambahan. Intinya minta doa. Karena Nabi SAW dalam sebuah hadis beliau bersabda, Allahumma ghfir lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Ya Allah, ampuni dosa orang yang melaksanakan haji dan dosa orang yang didoakan oleh orang yang haji. Bayangkan. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pernah nitip doa kepada sahabat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar izin sama Nabi, izin mau umroh dia, umroh ini diizinkan sama Rasulullah. Maka Nabi bilang, ya Umar, la tansana min du'ai. Wahai Umar, jangan lupakan kami dari doa kamu. Di sekelas Nabi kita Muhammad SAW, tawadhu luar biasa. Nah kita juga begitu, gak apa-apa titip doa, gengsi-gengsi tinggalin tuh, ya, kirim salam sama Rasulullah, begitu. Senang dengar saudara kita, tetangga kita, kawan kita, saudara kita berangkat ibadah haji, girang, ya, girang, senang, minta doa sama dia, begitu, ya, kirim salam kepada Rasulullah, karena dia ingat jadinya. Jadi fadilah yang luar biasa. Nanti di akhir ini bab kita akan baca sedikit kaifiyah, cara dalam melaksanakan ibadah haji tabarruk untuk mengambil berkah. Rawahu Malik wal Bukhari, tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, wa ghairuhum, dan selain mereka Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Kuat sekali hadisnya. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, umratun fi Ramadan, berumrah di bulan Ramadan, ta'dilu, menyamai dia, hajjatan, menyamai akan satu haji. Au hajjatan ma'i, dalam riwayat hajjatan ma'i, menyamai seperti haji bersamaku. Di sini keutamaan umroh ada di bulan Ramadan. Ini hadis biasanya sama travel dipakai dia buat narik orang di bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan, ta'dilu hajjatan ma'i,
Kata Nabi, umroh di bulan Ramadan menyamai seperti haji bersamaku, kata Nabi. Kan luar biasa ya. Jadi orang tertarik, dia gak apa. Buat orang jadi ibadah. Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, warahu Ahmad, wa Abu Dawud, wa Nasai, wa Ibnu Majah, wa Ibnu Khuzaimah. Sekarang kita berbicara ya tentang rukun haji, wajib haji dan sunnah-sunnahnya ditabarruk untuk mengambil berkah. Pasang niat yang baik itu. Mudah-mudahan dengan kita membaca tentang ibadah haji, umroh, Allah catat ya takbir kita nanti insya Allah tahun-tahun akan datang bisa berangkat. Yang sih, ya Allahu ala kulli syai'in. Jadi Allah atas segala sesuatu maha mampu. Nggak boleh kita pesimis, berarti mengecilkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha membalik-balikan sesuatu. Orang yang kaya bisa langsung jatuh miskin, yang miskin juga bisa langsung jadi kaya. Tadi jalan kesana duit misalnya ya, emas koin segini gede ya, 1 kilo. Nyorang balikin itu ya. Kalau jalanan namanya nyorang di kota namanya. Secara ringkas para ulama mengatakan a'malul hajj salah satu. Jadi pekerjaan haji secara ringkas itu salah satu ada 3. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama namanya al-arkan, arkanul hajj, namanya rukun haji. Yang kedua wajibatul hajj, wajib haji. Yang ketiga wasunanuhu, sunnah. Jadi orang yang haji itu nggak lepas dari 3 ini. Rukun haji, wajib haji dan sunnahnya. Yang pertama arkanul hajj, rukun haji. Jumlahnya ada berapa? Ada 5. Jumlahnya ada 5. Apa definisi rukun haji? Definisinya alladhi la yasihul hajju biduniha, atau alladhi la yasihul hajju biduniha bal la budda minal ityan biha wa la tujbaru idza turikat bidamin wa la yatahallalu min ihramihi hatta ya'tiya biha. Jadi definisinya rukun haji itu, haji seseorang tidak sah apabila tidak mendatangkan rukun haji. Jadi mesti mendatangkan rukun haji. Dan nggak bisa meninggalkannya diganti dengan membayar dam, nggak bisa. Mesti didatangin sama dia. Bahkan dia tidak keluar dari ihramnya, tidak halal dari ihramnya sampai mendatangi rukun yang perlu dikerjakan. Penting kira-kira dia. Namanya apa? Rukun haji. Jumlahnya ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa? Yang pertama niyatul ihram. Niyatul ihram, niat masuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah butuh kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi mesti kudu niat. Kalau kagak niat percuma, walaupun pakai baju ihram, muter-muter di Ka'bah, wukuf di Arafah, kagak niat, dianggap kagak ibadah. Kayak sholat butuh kepada niat, ibadah butuh niat. Apa niatnya? Niatul ihram. Niatnya seperti apa? Boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Niatnya kalau pakai bahasa Arab yang bagus begini. Seorang mengatakan nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjah. Seorang mengatakan saya niat haji dan ihram haji karena Allah Ta'ala. Dengan niat begitu sudah masuk dalam ibadah haji. Itu niat rukun, mesti pakai niat. Sebelum dia niat, sunnahnya nanti sunnah-sunnahnya tuh, ya apa? Mandi dulu, segala macam, bulu-bulu ketiak dihilangin dulu, gunting kuku dulu, rapiin jenggot semuanya,
Ya, rambutnya dirapikan semuanya. Kemudian sholat 2 rakaat sunnatul ihram. Sholli sunnatul ihram rakaatin lillahi ta'ala Allahu akbar. Selesai sholat, salam, diri menghadap kiblat, niat. Boleh ada pendapat ketika sudah berada di kendaraannya baru niat. Dari mobil mau berangkat baru niat. Itu rukun yang pertama, niat. Rukun yang kedua, al-wukuf bi Arafah. Berwukuf, berdiam di tanah Arafah. Itu bahkan a'zamul arkan, rukun yang terbesar dalam rukun haji. Karena Nabi SAW bersabda, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Jadi mesti wukuf tanah Arafah. Kapan waktu wukufnya? Wukuf mulai masuknya tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah hari apa? Makanya hari Arafah namanya dia. Wukuf di tanah Arafah. Hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Dan waktunya terbatas wukuf. Mulai kapan? Mulai masuknya ba'da zawal, ketika matahari tergelincir. Zuhur masuk tanggal 9 itu masuk. Mulai. Sampai kapan wukuf? Ya, waktunya itu sampai subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Sampai besok berarti itu. Bukan berarti kita mesti di semua waktu ada di situ, bukan. Yang penting di waktu itu ada di tanah Arafah, walaupun hanya sebentar, walaupun cuma semenit doang. Ya, mungkin di waktu tadi mesti ada di tanah Arafah, walaupun hanya sebentar. Cuma masuk tanah Arafah semenit keluar lagi. Yang penting tadi itu tanggal 9 dari zuhur, waktunya itu sampai subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Sebentar dia ada di situ, jam 1 siang misalnya, keluar lagi, udah dikatakan wukuf di situ. Nah, cuma yang paling afdal al-jam'u bainan nahari wal lail. Yang paling afdal menggabungkan siang ada di Arafah, bagian malam juga ada di Arafah. Dan alhamdulillah kebanyakan jamaah haji menggabungkan tuh. Siang udah di Arafah sampai maghrib malam, baru keluar menuju Muzdalifah. Ya, jadi menggabungkan antara malam dan siang itu yang paling afdal. Jadi tanggal 9 itu rukun yang kedua, wukuf di tanah Arafah. Rukun yang ketiga, tawaful ifadah, namanya tawaf rukun. Tawaf rukun haji, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. 7 kali, nggak boleh kurang. Ya. Kalau ragu gimana tuh? Kan gede banget tuh ya. Kalau ragu gimana? 54 ya. Nah, kadang-kadang orang ragu tuh. Nah, maka wajib hukumnya mengambil yang sedikit. Sama kayak kita ragu dalam bilangan sholat 3/4 ya. 3/4. Maka ngambil yang sedikit 3 tambahin 1. Begitu juga ketika tawaf, ragu dalam bilangan 3/4. Nggak boleh, udah 4 aja dah, jauhan. Nggak boleh, harus yakin dengan yakin. Maka yang yakin ambil yang paling sedikit 3 jadinya. Kemudian rukun yang keempat, as-sa'i, lari kecil, bainas Safa wal Marwah, dari bukit Safa ke bukit Marwah, bolak-balik sebanyak 7 kali. Dimulai di bukit Safa ke Marwah sekali, dari Marwah ke Safa 2 kali, terus begitu. Nanti diakhirkan di bukit Marwah, yang ketujuhnya di bukit Marwah. Ya, jadi dimulai dari Safa, jangan dibalik. Dari Marwah mulainya, itu nggak dihitung ya. Yang pas dari Safa ke Marwah baru dihitung satu. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah, dimulai dari Safa dan Marwah, termasuk dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rukun yang kelima, al-halqu awit tansir, mencukur, potong rambut. Yang laki-laki yang paling afdal dibotakin. Kalau perempuan jangan dibotakin, jangan. Lakinya kabur udah. Perempuan minimal yang dicukur 3 helai rambut minimal. Dengan cara apa aja boleh, cukur pakai gunting boleh, ya dia mau betot juga boleh. Yang penting tidak kurang dari 3. Mau dibakar boleh dibakar.
Bicara sah, ulama kata sah. Yang penting menghilangkan 3 helai rambut. Yang lagi yang lebih afdal dicukur habis, apa dipendekin atau potong dikit. Lihat, ulama bilang kalau misalnya habis haji pengen umroh, habis haji sebelum pulang umroh dulu. Kebanyakan gitu tuh ya, sudah kelar haji sebelum pulang umroh lagi dia. Maka yang afdalnya dibotakinnya nanti pas umroh yang sebelum pulang. Tapi kalau dia habis haji nggak pakai umroh lagi, karena umrohnya udah tuh, ya. Nah, dia mau langsung balik tanggal 14, kloternya pulang misalnya tanggal 15. Ada kloter pertama dia datang pertama pulang bulanan kan begitu. Ya, maka habis haji langsung besoknya atau 2 harinya balik. Gak sempat buat umroh misalnya. Ya udah, pas mencukur di haji tadi di botak. Kalau perempuan cukur pendek, dikit aja. Ya, begitu. Itu 5 namanya apa? Rukun. Apa itu? Rukun haji ada berapa? 5. Yang pertama niatul ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf rukun, tawaf yang keempat sa'i, yang kelima cukur. Ya. Apa definisinya rukun? Haji tidak sah kalau tidak mengerjakan. Harus didatangkan dan nggak bisa ditambal dengan membayar dam, nggak bisa. Mesti dikerjakan. Bagian yang kedua namanya wajibatul hajj, wajib haji. Nah, jumlahnya ada 6. Wajib haji jumlahnya ada 6. Apa definisinya? Allati yasihul hajju biduniha. Yang haji sah apabila meninggalkannya. Walakin tujbaru bidamin. Akan tetapi yang meninggalkannya wajib mengganti dengan membayar dam. Bagaimana hukumnya meninggalkannya? Ya'tham idza tarakaha bi ghairi udhrin. Dosa meninggalkannya kalau tanpa ada udzur. Jadi wajib haji kalau dia tinggalkan pun tetap hajinya sah karena rukun dikerjai. Cuma harus diganti dengan membayar dam, denda. Sebenarnya nanti disebutkan tuh dalam akhir-akhir kitab ini namanya dibabul haj, dam dalam haji. Kalau dam meninggalkan wajib haji itu damnya dam tartib wa takdir namanya. Damnya tartib wa takdir. Tartib apa? Mesti tartib. Nomor 1 gak bisa, nomor 2. Takdir apa? Damnya telah ditentukan oleh syar'i. Apa damnya yang meninggalkan wajib haji? Yaitu yang pertama menyembelih seekor kambing. Kalau nggak mampu dia, pas-pasan duitnya kurang, berarti nggak mampu kan? Maka boleh pindah yang nomor 2, yaitu berpuasa 10 hari. Salah satu fil haji wa sab'atun idza raja'tum. 3 hari di sana, 7 hari di negaranya. Ya, ini nggak boleh pilih yang nomor 2 kalau nomor 1 mampu. Dia mampu nyembelih, wajib yang sembelih kambing. Kalau nggak mampu, ya baru boleh yang nomor 2. Puasa 10 hari, 3 hari di sana dan 7 hari di kampung halamannya. Ulama bilang kalau 3 hari di sana nggak sempat dia nggak bisa, maka boleh nanti diganti di kampung halamannya. Cuma syaratnya ntar yang 3 sama yang 7 mesti dipisah waktunya. Dipisah minimal 4 hari. Jadi 3 hari dulu puasa, terus 4 hari gagal puasa, baru yang 7 puasa. Ini kalau mau dibayar di negara kebanyakan begitu. Karena puasa di sana agak berat ya, sibukan segala macam. Nah, itu namanya wajib haji. Apa definisinya? Haji tetap sah apabila meninggalkannya, cuma yang meninggalkan wajib mengganti dengan membayar dam, denda. Dan kalau meninggalkannya tanpa udzur, dosa dia. Apa wajib haji? Ada berapa? Ada 6. Apa yang pertama adalah niyatul ihram fil miqat. Niat masuk haji di miqat. Niatnya kan rukun. Niatnya di miqat, di tempat miqat, itu wajib haji.
Ini minal afaqiyin, orang-orang yang berada di luar Mekah. Dari Madinah pengen masuk Mekah. Nanti ada mikot dilewati namanya Dzulhulaifah, yang dikenal dengan Abyar Ali atau Bir Ali namanya. Berhenti dulu di situ. Nah, niat di situ. Kalau dia nyelonong aja, ya nggak berhenti di situ, nggak niat di situ, maka namanya jawazal mikot, melampaui mikot tanpa niat, terkena meninggalkan wajib haji namanya. Jadi mikot ada banyak ya, dari arah masing-masing. Kalau dari Yaman namanya Yalamlam. Kalau sekarang udah boleh dari Jeddah katanya. Orang dulu kan ya lewat langsung ke Jeddah. Jeddah tuh lewat arah Yaman tuh. Makanya zaman dulu, sekarang juga masih dibilangin di pesawat. Yang umroh tahu tuh ya, atau yang haji. Ini kita sudah berada di atas mikot Yalamlam. Dibilangin bersama operator pesawat. Nah, pasang niat di situ. Niat haji. Mau sudah pakai ihram dulu, ya. Jangan pakai kaos, niat jangan. Karena dam juga entar. Nah, boleh. Begitu. Jadi dari tujuan masing-masing. Biasa kalau ini langsung ke Jeddah dari sini. Tapi sekarang ada fatwa mengatakan boleh niatnya dari Jeddah katanya. Kalau sekarang diamalkan begitu. Tapi orang yang hati-hati pas dibilang tuh di pesawat operator mengatakan kita berada di atas mikot Yalamlam, yang mau niat langsung niat di sini. Banyakan yang ke Madinah dulu, nanti mikotnya di Dir'ah. Jadi yang pertama wajib haji apa? Niatnya di mikot. Jelas ya? Yang kedua wajib haji itu adalah al-mabit di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Di Muzdalifah, bukan di rumah Muzdalifah, bukan ya. Bermalam di Muzdalifah. Jadi habis wukuf di tanah Arafah berbondong-bondong tuh, ya. Bermalam menuju ke Muzdalifah. Mulai masuknya kapan? Ba'da muntasifil lail, setelah pertengahan malam. Jadi pas karena jalan kan nggak terlalu jauh, tapi macet, banyak orang. Pelan-pelan jalan beramai-ramai ke Muzdalifah. Yang penting nanti itu mulainya udah masuknya ba'da muntasifil lail, setelah pertengahan malam. Di Muzdalifah walaupun hanya sebentar. Bahkan nanti sunnah di Muzdalifah dia nyari batu di situ. Batu ya untuk melempar jumrah Aqabah. Sunnahnya untuk melempar jumrah Aqabah nyari batunya di Muzdalifah. Cari banyak batu, nggak habis-habis orang banyak. Batu yang bersih. Kalau ente ragu bersih nggak bersih, sunnah dicuci. Tapi kalau yakin bersih nggak perlu dicuci di situ. Itu wajib haji yang kedua. Yang ketiga, wajib haji yang ketiga melempar jumrah Aqabah. Apa? Melempar jumrah Aqabah. Tempat pelemparan jumrah ada 3. Sughra, Wusta, Kubra. Sughra, Wusta, sama Kubra. Yang pertama namanya Aqabah. Kita melempar jumrah Aqabah, ini aja satu, yang dua kan? Satu, yang 3 nanti pada hari-hari tasyrik 3-3-nya. Minimal 7 lemparan. Katanya nyari batunya ya bisa lebih dikit katanya. Jangan pas 7, takut hilang atu misalnya. Hilang atu ya nggak apa-apa sih. Dia nyari batu di mana aja bisa. Jadi yang penting dengan batu apa saja. Kita melempar pakai batu bacang nggak boleh. Ya, batu bacang, yang penting batu. Kalau selain batu nggak boleh. Ya. Kemudian yang keempat, wajib haji bermalam di kota Mina. Bermalam di kota Mina pada malam-malam hari tasyrik, malam 11, malam 12, malam 13. Kalau malam 13 bagi yang kagak nafar awal, pembahasan khusus bagi yang nafar awal, nggak lagi dia boleh nggak bermalam lagi di Mina pada malam yang ketiga. Itu ada pembahasan khusus. Jadi wajib haji yang keempat bermalam di kota Mina pada malam-malam hari tasyrik, malam 11, malam 12 sama malam 13. Syaratnya apa? Mu'zamul lail. Kebanyakan malam mesti berada di kota Mina. Kebanyakan artinya apa? Kalau misalnya malam itu ada 12 jam. Jadi kan ada malam ada siang. Hitungan malam itu dari subuh sampai maghrib. Dari subuh sampai
maghrib, bukan dari terbit matahari, bukan. Dari subuh sampai maghrib itu dikatakan naharan, siang. Kalau lailan malam dari maghrib sampai subuh. Nah, bermalam di kota Mina syaratnya mu'dhamul lail, kebanyakan malam mesti di situ. Coba kita itu. Maghrib contoh dah jam 6. Subuh kita biar gampang ya, contoh jam 5 biar gampang itunya. Itu jam 6 sampai jam 5 berapa jam? 11? 11 jam ya? 11 jam. Kalau kebanyakan malam berarti lebih dari setengahnya. Nah, minimal 6 jam itu di situ. 6 jam di situ berarti kebanyakan malam berada di kota. Paham dia? Kalau baru cuma 2 jam doang, 3 jam berarti belum kebanyakan malam. Belum dikatakan bermalam di kota. Kenagam bentar. Harus semua udah boleh. Malam pertama, malam 11, malam 12 sama malam 13. Itu yang keempat wajib haji. Yang kelima wajib haji melempar jumroh yang 3. Melemparnya pada hari-hari tasyrik. Yang sughra dilempar 7, wusta lempar 7, yang kubra dilempar 7. Ngambil batunya dari mana? Sunnah ngambil batunya dari kota Mina itu. Kalau tadi melempar jumroh Aqabah, sunnah mengambil batu di Muzdalifah. Kalau dari melempar jumroh yang 3 di hari-hari tasyrik, sunnah mengambil batunya di kota Mina. Ente mau batu dari Tamburan boleh nggak? Boleh. Ya. Mau berangkat dia beli itu 5 kilo misalnya di material. Bicara boleh, hukumnya cuma yang paling afdal sunnahnya dari sana akhirnya. Yang terakhir yang keenam wajib haji adalah tawaful wada, tawaf perpisahan. Udah selesai hajinya, udah kelar udah. Nah ini sebelum pulang tawaf dulu, namanya tawaf perpisahan untuk meninggalkan kota Mekah. Untuk meninggalkan kota Mekah. Kan begini rombongannya bilang, nanti kita jam 2 siang berangkat. Bisnya berangkat meninggalkan kota Mekah. Yang belum ke Madinah. Yang udah dari situ langsung balik ke bandara misalnya. Ya udah pagi-pagi ada subuh jam 7-an dah. Rame-rame menuju ke Masjidil Haram untuk tawaf wada. Yang mepet lama tawafnya masalahnya ya. Nah, ini habis selesai udah nggak usah ngapa-ngapain lagi. Barang udah dipak-pakin medit. Udah selesai. Jangan habis tawaf wada masih muter-muter belanja juga. Itu ada pendapat yang mengatakan batal tawafnya itu. Jadi ulang lagi, repot gak begitu? Jangan, udah tawaf wada selesai. Jangan ngapa-ngapain lagi, tinggal tunggu keberangkatan. Orang perpisahan kan begitu ya. Perpisahan kan udah kelar berangkat. Ya, nah itu. Ini 6 namanya apa? Wajib-wajib. Ada berapa? Yang pertama apa? Niat ihram di miqat. Niat ihram, niat masuk haji di miqat. Yang kedua bermalam di Muzdalifah. Yang ketiga melempar jumrah Aqabah. Itu melempar jumrah Aqabah waktu fadilahnya tuh tanggal 10 Dzulhijjah jam 7 pagi. Itu waktu fadilah. Kemudian yang keempat apa? Bermalam di kota Mina pada malam-malam hari tasyrik. Yang kelima melempar jumrah yang 3 pada hari-hari tasyrik. Yang keenam tawaful wada. Ini apa wajib haji? Tadi definisinya haji sah kalau meninggalkan. Oh ente nggak bermalam di Muzdalifah. Bicara sah aja karena rukunnya dikerjakan. Cuma wajib diganti dengan bayar. Damnya apa? Tadi itu tartib wa takdir. Artinya tartib mesti tartib. Nomor 1, nomor 2. Nomor 1 nggak bisa, boleh pindah ke nomor. Tapi kalau nomor 1 bisa nggak boleh. Apa? Sembelih kambing. Nggak mampu, boleh pindah ke nomor 2, puasa 10 hari. 3 hari di sana, 7 hari di negara. Itu namanya wajib-wajib haji. Yang ketiga, sunanuhu, sunnah-sunnahnya. Kalau sunnah-sunnahnya definisinya apa? La yata'allaqu, nggak berhubungan dengan sah tidak sahnya haji. Kalau sunnah tidak berhubungan dengan sah dan tidak sahnya haji. Artinya apa? Yang mengerjakan sunnah dapat kesempurnaan.
Yang meninggalkan yafutuhul kamal, luput baginya kesempurnaan. Orang sempurna hajinya kalau meninggalkan perkara yang sunahnya banyak sunahnya. Di antara sunahnya apa? Sebelum niat masuk haji dia mandi dulu. Kemudian cukur ketiak segala macam rapihin ya, gunting kuku. Kemudian sunnahnya juga apa lagi? Sholat 2 rakaat sunnatul ihram. Udah masuk ihram sunnah memperbanyak membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Perbanyak membaca talbiyah, kemudian diakhirkan doa minta kepada Allah ya al-afiyah ya. Kemudian sholawat sama Nabi talbiyah lagi. Gitu. Perbanyak juga. Gak usah yang lain-lain, udah ibadah aja fokus. Saya udah jauh-jauh capek tinggalin keluarga, cuma buat jalan-jalan doang. Orang Indonesia belum gitu tuh. Iya, baru 2 minggu lu nyari bakso. Bingung ya, sampai pepet-petan ngantri. Buang-buang waktu lama. Gunain perbanyak sholat di Masjidil Haram, perbanyak itikaf di Masjidil Haram. Begitu. Yang hal-hal yang sepele sabar. Ya, jangan lagu kita di apa namanya diumbar di sana. Ini baru 2 minggu ya, baru nyari bakso ngapain? Ngantri lama. Itu buang waktu di situ ya. Jadi ibadah fokus dengan ibadah, jangan ikutin yang begitu. Ya. Kemudian sunnah-sunnahnya apa? Ketika wukuf di tanah Arafah, sunnahnya banyak. Ya, ada panduan-panduan zikir-zikir yang dibaca, udah baca di situ. Gak usah ngurusin yang lain, baca zikir di situ. Dalam keadaan thaharah suci. Kemudian sunnah menjamak salat jamak takdim. Jamak takdim tuh majukan sholat asar dikerjakan di waktu zuhur dan Arafah. Nanti kalau di Muzdalifah sunnah jamak takhir, mengakhirkan sholat maghrib dikerjakan di waktu isya ada di Muzdalifah. Itu sunnah di antara sunnah. Kemudian al-buruj di Syamas ketika wukuf di tanah Arafah sunnah itu dikenakan matahari tidak buka. Jangan ngumpet lagi udah panas ngumpet doang ya. Enggak apa-apa dikit-dikit kenain. Karena sunnahnya begitu. Lebih dekat di tempat yang ditentukan di sana bersama-sama zikir. Jadi menggunakan waktu sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Kemudian setelahnya apa? Ketika sunnah dia tawaf ya. Baca zikir tawaf. Ada bantuannya enak sekarang. Lu haji ibadah yang bersama-sama. Jangan khawatir rombongan kemari. Jadi nggak khawatir. Jadi tinggal dipelajari aja itu apa yang disunahkan di sini pelajari. Apa yang disunahkan di sini dipelajari. Jadi sehingga penuh ibadah haji dengan ibadah. Jadi sunnah. Yang sunnahnya dipakai maka kesempurnaan lebih baginya. Kemudian ketiga apa lagi? Ketika melempar jumroh sunnahnya apa di situ? Nabi itu masih ada panduan-panduan zikir di sana, dipraktikkan. Jangan buang-buang kesempatan. Kemudian haji itu ada 2 tahallul. Ada tahallul pertama, ada tahallul kedua. Tadi kan dikatakan apa? Orang yang sudah masuk niat haji berlaku baginya larangan-larangan. Betul? Berlaku baginya apa? Larangan-larangan. Udah niat masuk, yang laki-laki nggak boleh dulu kepala. Mesti buka pecinya, nggak boleh pakai peci. Nggak boleh memakai pakaian yang meliputi. Perempuan nggak boleh nutup mukanya. Nggak boleh memakai kaos tangan. Jadi muka sama telapak tangan dibuka. Kalau dipakai kena dam. Kemudian itu secara khusus 2. Secara bersamaan laki mau perempuan nggak boleh pakai minyak. Nggak boleh pakai wangi-wangian. Nggak boleh bulu-bulunya copot. Rambutnya, bulu apa aja deh. Bulu ketiaknya, kukunya nggak boleh juga. Kemudian nggak boleh juga pakai minyak rambut, nggak boleh. Walaupun nggak wangi, ya, walaupun nggak wangi. Buat kepala dan buat jenggot nggak boleh pakai minyak rambut. Kemudian larangan juga apa lagi tuh? Ya, nggak boleh ada hubungan intim. Ya baru pakai lagi bini misalnya. Biasa kalau udah lihat ihram dipisahin tuh ya, karena bahaya. Dipisahin biasanya tuh. Ranjang-ranjangnya dipisah.
Karena nggak boleh ada hubungan intim, itu bahaya. Kalau sebelum tahallul pertama ada hubungan intim, maka fasada haju, hajinya rusak. Haji rusak gimana tuh? Wajib qadha tahun akan datang. Repot, hajinya rusak. Iya, berat, itu ada pembahasan khusus. Jadi kapan larangan-larangan tadi itu selesai berlakunya? Kalau sudah tahallul pertama. Kalau sudah tahallul pertama. Ingat, dalam haji ada dua tahallul. Lil hajj tahallulani. Dalam ibadah haji ada dua tahallul. Tahallul pertama, tahallul kedua. Tahallul menjadi halal. Diambil dari kata tahallala yatahallalu tahallulan, menjadi halal. Ada tahallul pertama, ada tahallul kedua. Sebelum kita memahami itu, kita mesti tahu dulu asbabut tahallul, sebab-sebab tahallul menjadi halal. Sebab-sebab tahallul itu ada 3. Ada berapa? Ada 3. Yang 2 rukun, yang 1 wajib haji. Apa yang 2 rukun? Yang 2 rukun pertama adalah tawaful ifadah, tawaf rukun, tawaf rukun haji. Yang kedua al-halaq, mencukur. Yang wajib haji 1, yaitu melempar jumrah akobah. Ingat ini, sebab-sebab tahallul berapa? 3. Yang 2 rukun, yang 1 wajib haji. Yang rukun apa yang 2? Tawaf rukun, kemudian mencukur. Yang wajib haji 1, yaitu melempar jumrah. Artinya apa? Tahallul pertama artinya dia telah melakukan 2 hal dari 3. Ada dari 3 itu sebabnya. Kalau sudah melakukan 2, berarti sudah tahallul pertama. Kalau sudah tahallul pertama udah enak, udah bebas. Udah bergaya-gaya. Udah pakai baju gamis lagi, pakai gigi udah boleh, pakai minyak udah boleh. Ukur segala macam, rambut, jenggot udah boleh semuanya. Udah nggak berlaku larangan tadi. Kalau sudah tahallul yang ingat tuh, apa arti tahallul pertama? Telah melakukan 2 hal dari 3 tadi. Nah, biasanya mereka jamaah-jamaah kita kapan tuh? Habis melempar jumrah akobah langsung cukur mereka udah. Berarti sudah melakukan 2. Udah 2, udah halal, udah bebas. Kecuali yang dilarang apa? Yang berhubungan dengan perempuan masih dilarang. Yang mau lagi bini belum boleh hubungan, nggak boleh. Bercumbu nggak boleh. Akad nikah belum boleh. Baik dia jadi pengantin maupun jadi belum boleh. Sampai kapan? Sampai tahallul kedua. Tahallul kedua apa? Sisa yang 1 dikerjain sama dia. Berarti 3-3-nya sudah dikerjakan. Paham maksud itu? Jadi tahallul ada berapa? 2. Apa arti tahallul pertama? Telah mengerjakan 2 hal dari 3. Kalau sisanya yang 1 dikerjakan, sudah tahallul yang kedua. Jelas ya? Ya nggak apa-apa dipahami, kan ketika praktek kan enak jadinya. Sudah ada bayangan, masya Allah. Kalau pasang niat yang baik di sini ya. Yang mudah-mudahan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tahallul dalam ibadah haji. Ya, ibadah haji ibadah yang luar biasa. Ibadah yang dikatakan maliyah wa jismiyah. Harta sekaligus badan. Capek luar biasa. Makanya yang masih muda-muda enak. Yang udah tua-tua usia berat. Ya, kadang-kadang jalan kemari berat. Walaupun ibadah ibadah bersama-sama cuma berat luar biasa. Nah, tapi nikmat dibawa karena orang yang merasakan kenikmatan enak. Ya. Nah, ini sedikit ditabaruk untuk mengambil berkah. Ya, karena kita berada di bulan haji dan babnya pas lagi bab haji. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sebelumnya ada pertanyaan Allah. Jangan nanya biayanya kagak tahu ini berapa ya. Nanya yang lain aja. Ini Beb. Di kurban ada yang juga bilang ada pengharuman menggunting kuku sama mencukur rambut itu bagi orang yang berkurban. Itu gimana penjelasan? Oh yang kurban. Iya, sekarang ini kurban. Haji bukan ya? Bukan. Agak belok. Jadi begini ya. Bagi orang yang ingin berkurban
ingin berkurban. Disunnahkan, larang di sini bimakna karahah. Kalau melakukan makruh aja, disunnahkan untuk dia tidak menghilangkan bagian anggota tubuhnya, kayak rambut, kuku. Jangan dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan kurbannya disembelih. Kenapa hikmahnya syumulul maghfirah? Biar mencakup pengampunan untuk semua jasadnya. Kan yang udah kegunting saya, betul. Jadi kalau ada niatan pengen kurban, ya nanti tanggal 1 Dzulhijjah jangan datang. Walau yaumul Jumat, meskipun hari Jumat. Jangan. Cuma galau 10 hari menggondol dulu ya. Asal cepat kontrolnya. Ya, jangan gunting kuku. Walaupun hari Jumat, sampai hewan kurbannya di. Hikmahnya apa? Sebutkan syumulul maghfirah wal itiq minan nar. Agar mencakup semua pengampunan dan pembebasan dari api neraka di jami ajza'i, di seluruh bagian badannya. Yang udah kebuangan saya. Ya. Jadi bukan wajib, itu sunnah. Yang melakukan jadi makruh. Ya, begitu. Kemudian sunnah juga. Ya, bagi yang kurban, ya nanti pas subuhnya itu kan sunnah puasa tuh ya. Bukan puasa, menahan dari hal yang membatalkan. Ya bukan puasa. Ya, pas lebaran haji itu, ntar makannya dengan daging kurbannya dia. Hati sebagaimana yang dilakukan sama Nabi. Nabi pas mulai subuh nggak melakukan hal yang membatalkan. Kemudian Nabi memakannya mulai bil jabit dengan hati kurbannya dia untuk mengambil ya. Nah, itu kalau potong sendiri itu jam 7 udah matang ya. Kalau jam 8 udah matang. Kalau nungguin musola masjid ya. Datangnya sore. Kalau bulan puasa itu. Lagi. Ayo betul. Ibu ada pertanyaan. Ada yang berangkat haji tahun ini? Hah? Di sini belum dengar. Belum ada, tahun depan kalau rombongan ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau pengertian haji ifrat apa? Hah? Haji ifrat. Haji ifrad. Nah, itu kaifiah haji. Ini nusuk ada tiga daripada cara, ada ifrad, ada tamattu, ada qiraan. Ya. Itu bahasa beda. Kalau ifrad itu ya taqdimul haji 'ala umrah. Mendahulukan haji atas umrah. Kalau tamattu sebaliknya, taqdimul umrah 'ala haji. Mendahulukan umrah atas haji. Kalau qiraan niat secara bersama-sama. Satu niat masuk haji dan umrah sekaligus. Namanya qiraan. Pernah dilakukan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang afdalnya ifrad. Jadi arti mendahulukan haji atas umroh artinya apa sih? Ya, bukan sekarang yang di umroh tahun depan haji, bukan. Ya, taqdimul haji artinya begini, di bulan haji yang ente pengen haji, nih tahun ini misalnya ente pengen haji nih, ya sudah sampai sana haji dulu baru umroh. Sebelum pulang baru itu namanya begitu. Di tahun yang sama, di tahun yang sama, haji dulu baru umroh. Banyakan kita tamattu, apalagi yang rombongan awal-awal tamattu mendahulukan umroh atas haji. Karena baru datangnya udah masuk Mekah masih bulan Dzulhijjah misalnya. Nah, mungkin dia langsung niat pas masuk Mekah dia niat umroh dulu kan. Tamattu, bersenang-senang dulu. Ada damnya itu. Ya, ada damnya. Ada damnya. Damnya sama yang tadi itu. Sama tartib wa takbir. Ya. Nah, ini kalau dia mendahulukan umroh atas haji di tahun yang sama, padahal niatnya pengen haji kan, tapi mendahulukan umrah dulu. Nah, di Mekah ntar dia udah bebas, ya. Pas baru ntar tanggal 6 Dzulhijjah 7 baru niat masuk haji. Dari situ dia bersenang pakai tamattu, diambil dari kata tamattu, bersenang-senang dulu di situ. Kalau langsung niat haji berat, kelamaan, ya berat tapi pahalanya besar. Yang paling afdal ifrad, karena ifrad nggak ada damnya. Qiraan pun ada damnya. Ya. Lagi. Wallahu a'lam bis-shawab wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbana ala
أسرفنا في أننا اختلفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحد وآله وصحبه والحمد لله بالبدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد بالأمي وعلى آله وصحبه وسلم والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.